Cara melakukan komunikasi gaib. Gaib sebenarnya berasal dari bahasa Arab al-ghaib. Kata ini biasa digunakan untuk menyampaikan bahwa sesuatu itu tersembunyi atau tidak terlihat. Ini adalah konsep yang mencakup apa yang tidak dapat diketahui oleh manusia secara logis. Gaib sebenarnya digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, hari akhir, dan kejadian-kejadiannya, dan hati atau kolbu. Sebenarnya istilah ini pada awalnya banyak digunakan dalam ajaran tasawuf, karena ajaran tasawuf itu banyak berkaitan dengan aspek-aspek ketuhanan yang gaib dan tersembunyi. Di zaman modern seperti sekarang, kata gaib justru banyak digunakan untuk mengidentifikasi fenomena yang tidak nyata atau tidak bisa dipikirkan menggunakan logika atau rasional. Di era modern yang didominasi oleh ledakan sains seperti sekarang, hal-hal yang tidak bisa dilogikakan banyak dikategorikan sebagai gaib dan lantas dianggap tidak nyata. Ini kemudian banyak digunakan untuk mengidentifikasi makhluk-makhluk gaib juga atau fenomena tak logis lainnya. Jin, setan, malaikat, dewa, dan roh-roh leluhur pun kemudian dikategorikan sebagai gaib. Sebenarnya, di zaman sekarang, manusia bisa lebih mudah melakukan komunikasi dengan makhluk-makhluk gaib ini dan mendapatkan bimbingan secara spiritual dari mereka. Ini tergantung dari level kesadaran kita, karena pada dasarnya, manusia akan selalu beresonansi dengan apa yang sefrekuensi atau sevibrasi dengan mereka. Makin tinggi level kesadaran manusia, makin positif emosinya, maka manusia juga cenderung mudah beresonansi dengan makhluk-makhluk gaib dari dimensi yang lebih tinggi, seperti dewa dan malaikat. Komunikasi dengan malaikat atau dewa sebenarnya bisa terjadi melalui rasa. Rasa ini berkaitan dengan intuisi. Intuisi datangnya itu dari pikiran bawah sadar atau subconscious mind manusia yang rileks dan tenang. Makin manusia tenang, maka makin mudah intuisinya muncul dan terkoneksi dengan makhluk-makhluk seperti dewa, malaikat, dan roh leluhur. Di sini terjadilah pengunduhan informasi yang akhirnya diterjemahkan oleh manusia sebagai ilham, ide, wangsit, ataupun wahyu. Nah, orang-orang Nusantara di zaman dulu terbiasa menggunakan kemampuan seperti ini. Itulah kenapa mereka sering disebut sebagai orang-orang sakti. Manusia yang mengalami kebangkitan spiritual di abad ini pun berpotensi untuk bisa melakukan ini dengan mudah dan cepat. Selengkapnya tentang kebangkitan spiritual bakalan kita bahas dalam online kelas bulan ini dengan tema kebangkitan spiritual dan penyembuhan. Buat yang mau ikut, bisa klik link di bio, lalu pilih tombol online kelas with Lia, dan lakukan pendaftaran dengan mengisi formulir yang ada di sana. Atau kalian juga bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video untuk mendaftar secara manual. Mumpung masih ada, yuk daftarkan diri kalian sekarang karena seatnya sangat terbatas.